Hubungan biaya, volume, dan laba. Analisis biaya volume laba adalah salah satu alat analisis yang bermanfaat bagi para manajer untuk membantu menghitung antara biaya volume dan laba, diawali dengan menentukan titik impas atau besarnya pendapatan sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Titik impas. Titik impas adalah volume penjualan di mana pendapatan dan jumlah bebannya sama, tidak terdapat laba maupun rugi bersih. Tujuan menentukan titik impas. Yang pertama, mencari unit yang harus terjual. Yang kedua, menentukan volume penjualan. Yang ketiga, menyusun perencanaan laba. Yang keempat, menyusun anggaran. Dan yang terakhir, memonitoring kinerja. Metode untuk menghitung titik impas. Yang pertama, metode persamaan matematika untuk menghitung titik impas. Rencana matematis dengan memakai metode persamaan equation method adalah berdasarkan pada laporan laba rugi dengan format margin kontribusi sebagai berikut. Penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap sama dengan laba bersih, atau penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba bersih. Contoh soal. PT Polo Jaya penjualan kaos sebanyak 100 kaos at 100, total biaya variabel 60 dan total biaya tetap 30.000. Diminta berapa unit yang harus dijual dalam keadaan BEP. Penyelesaian, unit yang harus terjual dalam keadaan BEP dimisalkan dengan X. Laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. BEP itu labanya 0. 0 sama dengan harga dikali unit dikurangi total biaya variabel ditambah total biaya tetap. 0 sama dengan 100x dikurangi biaya variabel dikali unit ditambah 30.000. 0 sama dengan 100x dikurangi 60x ditambah 30.000. 0 sama dengan 40x dikurangi 30.000 dan hasilnya x 750 unit dalam keadaan BEP. Untuk laporan laba rugi PT Polo Jaya, penjualan 750 kaos dengan 100 sama dengan 75.000, total biaya variabel 750 kaos at 60 sama dengan 45.000, total kontribusi marginnya 30.000, total biaya tetap sama dengan 30.000 dan laba usahanya 0. Yang kedua, metode margin kontribusi per unit. Margin kontribusi dapat digunakan untuk menutup beban tetap dan bila masih tersisa, sisanya merupakan laba. Titik impas diperoleh dari jumlah biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi yang dihasilkan oleh setiap unit terjual, yakni sebagai berikut. Titik impas dalam unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit. Titik impas dalam rupiah, biaya tetap dibagi dengan rasio kontribusi margin. Rumus margin kontribusi per unit yaitu harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sedangkan untuk rasio margin kontribusi sama dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit produk dibagi harga jual per unit produk. Contoh soalnya, harga per unit produk 21.000, biaya variabel per unit 1.000, total biaya tetap per unit 200.000. Ditanya, berapa titik impasnya? Penyelesaian untuk titik impas dalam unit adalah 200.000 dibagi 21.000 dikurangi 1.000, sehingga menghasilkan titik impas 10 unit. Sedangkan untuk titik impas dalam satuan uang adalah 200.000 dibagi 1.000 per 21.000, yang menghasilkan titik impas 210.527 rupiah. Untuk selanjutnya ada metode rasio margin kontribusi. Metode rasio margin kontribusi merupakan perbandingan margin kontribusi dan penjualan. Rasio ini menunjukkan persentase tiap 1 rupiah penjualan yang digunakan untuk menutup beban tetap, kemudian laba. Rumusnya yaitu titik impas sama dengan beban tetap total dibagi rasio margin kontribusi. Dengan menggunakan data proyeksi laba rugi sebelumnya, maka rasio margin kontribusi dapat dihitung sebagai berikut. Titik impas sama dengan 100 juta dibagi 500 juta, hasilnya sama untuk kontribusi margin rasio sebesar 20%. Untuk selanjutnya ada pemanfaatan analisis biaya volume laba untuk perencanaan. Untuk yang pertama ada
target laba. Aset perusahaan ditanam dalam sebuah proyek dengan tujuan memperoleh laba. Laba yang diharapkan dari investasi disebut target laba. Nah, misalnya tahun mendatang, Polo Jaya pada contoh sebelumnya merencanakan laba bersih sebesar 10.000. Penjualan direncanakan target ini yaitu penjualan sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi per unit, yaitu 20.000 ditambah 10.000 dibagi 400. Hasil penjualan sebesar 75 unit. Kedua, ada analisis sensitivitas. Perencanaan perhitungan kemungkinan berubahnya salah satu variabel yang dapat mempengaruhi besar kecilnya laba. Dampak perubahan variabel independen terhadap target laba sebagai variabel independen disebut analisis sensitivitas. Perubahan variabel independen ada 4. Untuk yang pertama ada perubahan harga jual. Menaikkan harga jual adalah keputusan yang mungkin dilakukan oleh seorang manajer. Analisis biaya volume membantu manajer untuk menentukan besar volume penjualan yang boleh turun, tetapi masih dapat menutupi beban tetap total. Contohnya, untuk data PT Polo Jaya sebelumnya, anggap manajemen menghendaki target laba sebesar 10.000 dan kenaikan harga jual Rp10 per unit. Diminta 1. Unit produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Kedua, unit produk yang harus dijual untuk mencapai target 10.000. Dan untuk yang ketiga, hitung menggunakan analisis biaya volume laba. Pada buku halaman 42, bisa kalian lihat tabel 6.1. Pengaruh kenaikan harga jual terhadap titik impas dan target penjualan. Untuk awalnya harga jual per unit 1.000, beban variabel per unit 600, sehingga margin kontribusi awalnya sebesar 400. Beban tetap total 20.000, target laba 10.000, titik impas 20.000 tambah Rp0 dibagi 400, hasilnya 50 unit. Target penjualan dalam unit untuk mencapai laba 10.000 yaitu 20.000 ditambah 10.000 dibagi 400, yaitu 75 unit. Setelah kenaikan Rp100 dalam harga jual, yaitu harga jual per unit sebesar 1.100. Beban variabel per unit 600 sehingga margin kontribusi sebesar 500. Beban tetap total 20.000, target laba 10.000, titik impasnya 20.000 ditambah Rp0 dibagi 500 hasilnya 40 unit. Target penjualan dalam unit untuk mencapai laba 10.000 yaitu 20.000 ditambah 10.000 dibagi 500 hasilnya 60 unit. Jadi, PT Polo Jaya dapat kenaikan harga jual menjadi 1.100 dengan volume penjualan turun 60 unit untuk memperoleh laba 10.000. Jika penjualan turun 15 unit antara 75 sampai 60 akibat naiknya harga jual, laba menjadi tepat 10.000. Tentu saja jika penurunan permintaan kurang dari 15 unit, laba akan tercapai di atas 10.000. B. Perubahan beban variabel. Perusahaan tidak selalu dapat menaikkan harga jual. Kemampuan pesaing dalam pasar dapat mencegah keputusan menaikkan harga jual tersebut. Jadi, untuk mempertahankan atau menaikkan target laba, manajer harus mengurangi beban, bukannya menaikkan harga jual. Beban dapat dikurangi dengan menggunakan lebih sedikit bahan-bahan yang mahal, atau memodifikasi proses pembuatan produk untuk mengurangi beban tenaga kerja langsung. Dua kemungkinan itu dapat mengurangi beban variabel per unit. Contoh soal, dampak pengurangan beban variabel per unit dengan volume penjualan dan laba. Dengan soal yang sama, PT Polo Jaya anggaplah bahwa beban variabel per unit turun sebesar Rp100. Diminta 1. Berapa unit produk harus dijual untuk mencapai target laba sebesar Rp10.000? 2. Hitung dengan menggunakan analisis biaya volume laba. Pengaruh penurunan beban variabel terhadap titik impas dan target penjualan, yaitu pada tabel berikut. Pada awal, harga jual per unit sebesar Rp1.000. Beban variabel per unit 600.
Sehingga margin kontribusi per unit 1000 dikurangi 600 sama dengan 400. Beban tetap total sebesar 20.000, target laba sebesar 10.000, sehingga titik impasnya yaitu beban tetap total dibagi margin kontribusi per unit, yaitu 20.000 dibagi 400 sama dengan 50 unit. Sehingga target penjualan dalam unit untuk mencapai laba Rp10.000 yaitu beban tetap total ditambah target laba dibagi margin kontribusi per unit, yaitu 20.000 ditambah 10.000 dibagi Rp400 sama dengan 75 unit. Sedangkan setelah beban variabel mengalami penurunan sebesar Rp100, sehingga harga jual per unit sebesar Rp1.000, beban variabel per unit karena mengalami penurunan sebesar Rp100 menjadi 500. Dari 600 menjadi 500. Sehingga margin kontribusi per unitnya yaitu 500. Beban tetap total 20.000, target laba 10.000, sehingga titik impasnya 20.000 dibagi 500 sama dengan 40 unit. Sehingga target penjualan dalam unit untuk mencapai laba 10.000 setelah beban variabel diturunkan Rp100 yaitu 20.000 ditambah 10.000 dibagi 500 sama dengan 60 unit. Selanjutnya, C. Perubahan beban tetap. Beban tetap dapat saja berubah dari tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya. Seringkali manajemen mempertimbangkan kenaikan beban tetap dengan mengharapkan kenaikan volume penjualan. Kenaikan beban tetap misalnya adalah kenaikan beban iklan, kenaikan beban pelatihan, dan kenaikan beban perjalanan. Contoh soal. Dengan menggunakan data di atas, PT Polo Jaya anggaplah bahwa manajemen sedang mempertimbangkan kenaikan beban tetap sebesar Rp4.000. Diminta, 1. Bagaimana dampak terhadap titik impas dan volume penjualan dengan target laba Rp10.000? 2. Hitung menggunakan analisis beban volume laba. Sehingga pengaruh kenaikan beban tetap terhadap titik impas dan target penjualan pada tabel berikut. Pada awalnya harga jual per unit yaitu 1.000, beban variabel per unit 600, sehingga margin kontribusi per unit sebesar 400. Beban tetap total 20.000, target laba 10.000, sehingga titik impasnya 20.000 dibagi 400 sama dengan 50 unit. Sehingga target penjualan dalam unit untuk mencapai laba Rp10.000 yaitu 20.000 ditambah 10.000 dibagi 400 sama dengan 75 unit. Sedangkan beban tetap mengalami kenaikan sebesar Rp4.000. Sehingga harga jual per unit sebesar 1.000, beban variabel per unit 600, sehingga margin kontribusi per unit 400. Beban tetap total mengalami kenaikan 4.000 dari 20.000 menjadi 24.000. Target laba 10.000, sehingga titik impasnya yaitu 24.000 dibagi 400 sama dengan 60 unit. Target penjualan dalam unit untuk mencapai laba 10.000 yaitu 24.000 ditambah 10.000 dibagi 400 sama dengan 85 unit. D. Perubahan variabel secara simultan, yaitu bila terjadi dari satu variabel berubah secara bersamaan atau simultan. Contoh soal. Dengan data yang sama, PT Polo Jaya mempertimbangkan adanya 1. Kenaikan beban tetap sebesar Rp4.000. 2. Kenaikan harga jual sebesar Rp100. 3. Hitung menggunakan analisis biaya volume laba dampak perubahan variabel tersebut terhadap titik impas dan volume penjualan untuk mencapai target laba Rp10.000. Sehingga penyelesaiannya yaitu pengaruh kenaikan beban tetap dan harga jual terhadap titik impas dan target penjualan. Pada awalnya harga jual per unit Rp1.000, beban variabel per unit 600, sehingga margin kontribusi per unitnya 400. Beban tetap total 20.000, target laba 10.000, sehingga titik impas 20.000 dibagi 400 sama dengan 50 unit. Target penjualan dalam unit untuk mencapai laba 10.000 sama dengan beban tetap total ditambah target laba dibagi margin kontribusi per unit sama dengan
20.000 ditambah 10.000 dibagi 400 sama dengan 75 unit. Sedangkan setelah mengalami kenaikan beban tetap sebesar 4.000 dan harga jual sebesar Rp100, harga jual per unitnya dari 1.000 menjadi 1.100, beban variabel per unit 600, sehingga margin kontribusi per unitnya sebesar 500. Beban tetap total mengalami kenaikan sebesar 4.000 sehingga dari 20.000 menjadi 24.000. Target laba 10.000 sehingga titik impasnya 24.000 dibagi 500 sama dengan 48 unit. Target penjualan dalam unit untuk mencapai laba Rp10.000 yaitu 24.000 ditambah 10.000 dibagi 500 sama dengan 68 unit.